Yang baru saja kita dengar adalah ringtone yang sangat populer di era 1990-an sampai 2000-an. Deretan handphone tadi sangat jaya di masa itu. Hampir setiap orang di dunia menggunakan merek ini. Namun kejayaan Nokia tiba-tiba ambruk di awal tahun 2012. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah mengapa kami kalah, ucap mantan CEO Nokia, Stephen Elop sambil menyeka setitik air matanya, saat mengumumkan akuisisi Nokia oleh Microsoft pada 2013 lalu. Lantas, kenapa Nokia bangkrut lalu dibeli Microsoft? Tidak ada yang membantah, Nokia pernah menjadi raksasa ponsel dunia yang seakan tak akan pernah bisa dikalahkan pada dekade 1990-an hingga 2000-an awal. Apa sebenarnya yang membuat runtuhnya dominasi Nokia di industri ponsel? Kenapa Nokia bangkrut? Pertanyaan ini menarik banyak perhatian peneliti dan akademisi untuk dijadikan studi kasus. Tentu, ada banyak faktor yang cukup kompleks. Namun, beberapa peneliti menyorot 3 hal utama dari faktor internal perusahaan, yakni kualitas teknologi yang kalah dari Apple, arogansi jajaran manajer, dan lemahnya visi perusahaan. 3 poin tersebut kemudian dirinci lebih mendalam oleh Tim O'Fuori, asisten profesor manajemen strategi Universitas Aalto dan profesor strategi, Kui Hui, dari Sekolah Tinggi Bisnis INSEAD Singapura. Mereka menulis sebuah karya ilmiah berjudul Distribute Attention and Shared Emotions in the Innovation Process, How Nokia Lost the Smartphone Battle. Dalam studi ini, periset melakukan wawancara terhadap 76 manajer level atas dan menengah serta engineer Nokia. Mereka juga mewawancarai pakar eksternal dan melakukan investigasi mendalam. Dalam studinya, Hui dan Fuori menemukan bahwa budaya kerja yang mencekam menjadi salah satu penyebab kenapa Nokia bangkrut. Saat itu, para pemimpin disebut cukup temperamental dan membuat manajer level menengah ketakutan. Mereka takut melaporkan keadaan sebenarnya, karena ancaman pemecatan. Terutama tentang laporan penjualan yang gagal memenuhi target. Di sisi lain, para eksekutif Nokia takut mengakui mutu sebenarnya sistem operasi Symbian yang dijalankan perangkat Nokia saat itu. Mereka khawatir jika mengakui hal tersebut, para investor, pemasok, dan terutama penggunanya, meninggalkan Nokia. Tapi mereka sadar, butuh waktu cukup lama untuk membangun sistem operasi yang bisa menyamai atau melampaui kualitas iOS buatan Apple. Di waktu yang sama, para manajer kelas atas mengintimidasi manajer level menengah, menuding mereka kurang ambisius untuk mencapai target. Ancaman tersebut mendorong manajer level menengah akhirnya berbohong kepada jajaran yang lebih tinggi karena menurut mereka, tidak ada gunanya mengatakan hal yang sebenarnya. Manajer atas Nokia disebut kurang kompeten dalam urusan teknis, sehingga mempengaruhi cara mereka menilai kualitas teknologi buatan mereka dalam menetapkan target dan keputusan. Sementara, di Apple, posisi pimpinan diisi oleh para engineer. Salah satu blunder yang pernah dibuat adalah, para petinggi Nokia memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan perangkat ponsel baru, untuk memenuhi permintaan pasar dalam jangka pendek. Mereka justru tidak memanfaatkannya untuk mencapai target jangka panjang, seperti mengembangkan sistem operasi baru. Bisa dikatakan, politik internal menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kenapa Nokia bangkrut. Para pegawai saling melemahkan dan membuat perusahaan semakin rentan tergerus arus kompetisi. Manajer level atas gagal memotivasi manajer kelas menengah. Mereka memilih menggunakan pendekatan yang keras tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Budaya ketakutan yang kadung berjalan mempengaruhi interaksi antar karyawan Nokia. Lambat laun, muncullah sebuah fenomena yang disebut miopia temporal, akibat beberapa faktor yang menumpuk. Secara sederhana, miopia temporal didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk mempertimbangkan hasil jangka panjang ketika membuat pilihan. Faktor manusia ditambah dengan faktor ekonomi dan juga struktural akhirnya membuat Nokia kesulitan berinovasi. Seperti perusahaan besar pada umumnya, Nokia juga memiliki nilai perusahaan yakni respect, challenge, achievement, dan renewal, menghormati, tantangan, capaian, dan pembaruan. Namun, para karyawan Nokia menganggap bos-bos mereka gagal memegang teguh nilai tersebut saat menjalankan operasional. Menurut konsultan kepemimpinan Amalia Sterescu, para pemimpin organisasi harus berani mendobrak status quo agar bisa beradaptasi.
Nokia kemudian undur diri dari bisnis ponsel usai divisi perangkat kerasnya diakuisisi oleh Microsoft pada 2013 lalu dengan mahar senilai 7,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 96,8 triliun rupiah. Kemudian pada 2016, lisensi merek Nokia dibeli oleh perusahaan Cina, eGMD Global. Itulah teman-teman ulasan video mengenai penyebab kehancuran Nokia. Semoga informasi ini memberi wawasan baru kepada kalian semua. Jangan lupa cek video menarik lainnya di channel ini. Semoga hari kalian selalu bahagia. Bye-bye.